Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Daily Islamic Insight akan mengisahkan salah satu sahabat, Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Itban bin Malik radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Ahlul Badar, dan ia ditugaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam dalam sholat jemaah di masjid kaumnya, Bani Salim. Untuk sampai ke masjid atau mushola kaumnya itu, Itban harus melalui suatu lembah. Jika turun hujan, ia mengalami kesulitan untuk melewati lembah tersebut. Tetap saja ia melakukannya untuk sampai ke masjid dan melaksanakan tugas yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya. Ketika usianya semakin tua dan penglihatannya makin berkurang, ia benar-benar merasa kesulitan untuk mendatangi masjid Bani Salim, terutama kalau sedang hujan, karena biasanya terjadi banjir atau banyaknya genangan air pada lembah yang harus dilaluinya. Karena itu, ia bermaksud meminta keringanan kepada Nabi Muhammad SAW atas tugas yang beliau berikan kepadanya. Apalagi di masjid Bani Salim tersebut telah ada beberapa orang lainnya yang bisa menggantikan tugasnya mengimami sholat jemaah. Itban bin Malik datang ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan maksudnya tersebut. Rasulullah SAW memahami kesulitan Itban dan memenuhi permintaannya. Kemudian Itban berkata lagi, "Wahai Rasulullah, saya mohon Tuhan datang ke rumah saya. Saya ingin menjadikan sebagian rumah saya untuk mushola." Sekali lagi, Nabi Muhammad SAW memenuhi permintaan Itban dan berjanji untuk mendatangi rumahnya esok harinya. Keesokan harinya, ketika hari tidak begitu panas lagi, Nabi SAW bersama Abu Bakar datang ke rumah Itban. Setelah dipersilahkan masuk, beliau tidak langsung duduk, tetapi justru bersabda, "Di mana tempat yang kau harapkan aku akan sholat?" Itban mengantar Nabi SAW pada tempat disiapkan untuk sholat. Beliau berdiri dan bertakbir. Ia dan Abu Bakar berdiri di belakang beliau ikut sholat juga. Beliau sholat sunnah 2 rakaat. Usai sholat, Itban mempersilahkan 2 tamunya yang mulia ini makan bubur gandum yang telah disiapkannya. Penduduk kampung Itban yang mendengar kabar kehadiran Nabi SAW dan Abu Bakar berbondong-bondong datang ke rumah Itban menemui beliau. Tetapi ada salah seorang warga yang berkata, "Apa gerangan yang sedang dilakukan Ibnu Malik?" Seorang warga lainnya menyahut, "Dia sih orang munafik yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya." Rasulullah SAW yang mendengar pembicaraan tersebut bersabda, "Janganlah kalian berkata seperti itu. Apakah kalian tahu? Itban mengucapkan la ilaha illallah itu dengan tujuan mengharapkan keridhaan Allah. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui," kata salah seorang dari mereka. Tapi kemudian ia berkata lagi, "Adapun kami, demi Allah, tidaklah kami mengetahui pembicaraan dan kecintaannya melainkan condong kepada orang-orang munafik." Melihat prasangka-prasangka yang berkembang seperti itu, beliau bersabda menegaskan, "Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka kepada orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan tujuan untuk memperoleh keridhaan Allah." Demikian kisah dari Itban bin Malik. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh hikmah dari kisah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.